Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Amalia, mahasiswi dari Universitas Pamulang, dan saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Ekonomi. Baiklah, langsung saja saya di sini berkesempatan ingin memberikan materi mengenai akuntansi kelas 10 yang dimana berjudul unsur-unsur dalam persamaan dasar akuntansi. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita mengingat sabda Rasulullah bahwa an-nadzafatum minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Tetap selalu jaga kebersihan dimanapun dan kapanpun kita berada. Selalu cuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, serta selalu mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Langsung saja, untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu kelas 10 yang akan Ibu ajarkan, yakni yang pertama Aldi, selanjutnya ada Ananda, Bisma, Cantika, Iwan, Fatia, Hanif, Haikal, Khairila, dan Nazla. Nah, kehadiran kalian jangan lupa ya diisi melalui grup WhatsApp, oke? Selanjutnya teman-teman, sesudah Ibu mengabsen kalian, hendaknya kita memulai pembelajaran kita terlebih dahulu dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, selesai kita berdoa, kita memulai materi ya. Nah, materi pertemuan sebelumnya adalah materi mengenai persamaan dasar akuntansi. Baik, akan Ibu ulangi kembali. Pengertian dari persamaan dasar akuntansi adalah sebuah keseimbangan antara sisi kanan dan sisi kiri, aktiva dan pasiva, yang dimana sebagai akibat dari transaksi keuangan dan perubahannya, keseimbangan itu harus tetap dipertahankan, seperti itu. Baiklah, materinya yakni mengenai unsur-unsur dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, baik anak-anak, untuk mengetahui unsur-unsur dalam persamaan dasar akuntansi ini, yaitu terbagi menjadi 6. Tetapi karena Ibu ingin menyikat waktu pada pertemuan kali ini, Ibu akan membagikan kepada kalian hanya 3 saja dulu ya. Yang pertama di sini ada harta atau aktiva. Nah, yang kedua di sini ada hutang atau kewajiban. Dan yang ketiga ada modal atau ekuitas. Nah, baik anak-anak. Nah, yang pertama ada harta atau aktiva. Harta atau aktiva ini mempunyai arti yang dimana semua kekayaan perusahaan yang berwujud ataupun yang tidak berwujud yang digunakan untuk proses perusahaan serta bernilai ekonomis. Jadi harta atau aktiva ini dia memiliki 4 kelompok. Yang pertama ada aktiva lancar. Yang kedua ada investasi jangka panjang. Yang ketiga ada aktiva tetap berwujud.
Dan yang keempat ada aktiva tetap tidak berwujud. Baik, Ibu akan menjelaskan yang pertama ada aktiva lancar. Aktiva lancar ini adalah aktiva yang dapat dijadikan uang dan dalam jangka waktu pendek. Tetapi aktiva lancar ini mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi dan hanya beberapa golongan tertentu. Syaratnya itu apa aja sih, Bu? Syaratnya itu yang pertama digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal perusahaan. Yang kedua, direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca. Dan yang ketiga, berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi. Seperti itu. Itu adalah syarat dari aktiva lancar. Selanjutnya, aktiva lancar ini memiliki golongan. Yang pertama ada kas, yang kedua ada piutang dagang, yang ketiga ada perlengkapan, dan yang keempat ada persediaan barang dagang. Seperti itu. Baik, kita sudah membahas mengenai aktiva lancar. Sekarang yang kedua, kita membahas mengenai investasi jangka panjang. Nah, investasi jangka panjang ini adalah sebuah penanaman modal dari perusahaan lain yang bertujuan untuk memperoleh laba serta mengontrol jalannya perusahaan tersebut. Seperti itu teman-teman, itu yang dimaksud dari investasi jangka panjang. Nah, jangka panjang ini sudah kita jelaskan investasi jangka panjang ini. Selanjutnya ada aktiva tetap berwujud. Aktiva tetap berwujud adalah semua kekayaan yang dimiliki perusahaan yang umurnya lebih dari 1 tahun, juga sebagai proses perusahaan dan tidak dapat dijual. Aktiva tetap berwujud ini mereka memiliki 5 yang termasuk ke dalam kategori aktiva tetap berwujud. Seperti apa, Bu? Seperti yang pertama tanah, yang kedua gedung, yang ketiga mesin, yang keempat peralatan kantor, dan yang kelima kendaraan. Seperti itu. Itu adalah yang termasuk ke dalam aktiva tetap berwujud. Selanjutnya di sini ada aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap tidak berwujud ini adalah hak istimewa yang dimiliki perusahaan yang bernilai ekonomis tetapi dia tidak berwujud. Itu adalah yang dimaksud pengertian dari aktiva tetap tidak berwujud. Nah, aktiva tetap tidak berwujud ini digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah goodwill, yang kedua adalah hak cipta, dan yang ketiga adalah hak sewa. Itu adalah yang termasuk ke dalam aktiva tetap tidak berwujud. Oke, baik, sampai di sini. Ini adalah pengertian dari keempat kelompok harta atau aktiva. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai hutang atau kewajiban. Hutang adalah pengorbanan manfaat ekonomis di masa yang akan datang dan sebagai akibat dari transaksi di masa lalu. Itu pengertian dari hutang. Nah, hutang ini memiliki 2 kewajiban teman-teman. Yang pertama itu ada kewajiban hutang lancar. Atau dan yang kedua ada Nah, hutang ini kewajibannya terbagi menjadi 2. Yang pertama ada hutang lancar atau hutang jangka pendek, dan yang kedua ada hutang jangka panjang. Langsung saja, untuk pengertian mengenai hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah hutang yang dibayar atau dilunasi dengan pembayarannya itu jangka waktunya kurang dari 1 tahun, teman-teman. Nah, kalau hutang jangka panjang adalah hutang yang pembayarannya atau pelunasannya itu lebih dari 1 tahun jangka waktunya. Maka dari itu, hutang lancar itu
hutang yang cepat dibayarnya ya. Tapi kalau hutang jangka panjang ini hutang yang agak lama pembayarannya gitu. Nah, jadi hutang lancar ini memiliki golongan juga. Yang pertama ada hutang dagang, selanjutnya ada hutang wesel, dan selanjutnya lagi ada hutang pendapatan. Nah, itu yang termasuk ke dalam hutang lancar. Di sini pun ada yang termasuk ke dalam golongan hutang jangka panjang. Apa aja bu golongannya? Yang pertama ada hutang obligasi, yang kedua ada hutang hipotek, dan yang ketiga ada kredit investasi. Itu adalah masuk ke dalam hutang jangka panjang. Nah, selanjutnya teman-teman, di antara kedua hutang ini atau kewajiban hutang ini ada satu lagi, yaitu adalah hutang lain-lain. Hutang lain-lain ini hutang lain-lain ini adalah hutang yang tidak termasuk ke dalam dua hutang tersebut ini. Tidak termasuk ke dalam hutang lancar dan hutang jangka panjang. Kenapa? Karena contohnya dia berbeda. Contohnya seperti ini. Seandainya uang pinjamannya itu tersebut diterima dari pelanggan, nah itu uang pinjaman tersebut termasuk ke dalam hutang lain-lain. Seperti itu teman-teman. Baiklah, itu pengertian mengenai unsur hutang atau kewajiban dalam persamaan dasar akuntansi ya. Ketika sudah menjelaskan dari dua ini, harta atau hutang, selanjutnya ada yang terakhir Ibu jelaskan di sini, ada modal atau ekuitas. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Modal atau ekuitas ini, modal adalah hak atas kekayaan yang dimiliki perusahaan yang dikurangi dengan kewajiban, atau bisa disebut dengan kekayaan bersih. Seperti itu teman-teman. Itu pengertian dari modal atau ekuitas. Nah, selanjutnya kita selesaikan sampai di sini dulu ya materinya. Jika ada pertanyaan atau materi yang kurang paham, bisa kalian tanyakan di grup WhatsApp kita, oke? Ibu hapus dulu ya. Baik teman-teman semua, Ibu akan menjelaskan media mengenai talking stick. Di sini sebetulnya jika kita pertemuan tatap muka pada hari ini, Ibu akan mempraktekkan langsung kepada kalian mengenai media talking stick. Tetapi karena sekarang adanya social distancing dan tetap belajar di rumah saja, maka Ibu akan menjelaskan langsung langkah-langkahnya ya. Nah, baik, ini semua, ini adalah tongkat. Nah, tongkat ini cara bermainnya mudah sekali teman-teman. Cara bermainnya adalah Ibu akan menyalakan musik sesuai Ibu nyalakan, dan musiknya itu akan, ketika musik dinyalakan, kalian akan mengoper tongkat ini ya. Nah, kalian mengoper nih kepada teman-teman kalian. Ketika Ibu stopkan musiknya, terus ini akan berhenti di salah satu teman kalian, tongkat ini, maka teman tersebut itu akan mendapat pertanyaan dari Ibu. Seperti itu teman-teman. Tetapi karena sekarang adanya social distancing dan kita tidak bisa tatap muka bersama, Ibu langsung saja ya akan memberikan pertanyaannya langsung melalui video ini, dan yang cepat mengirimkan pertanyaan dari jawabannya yang Ibu sampaikan pertanyaannya ini, yang cepat akan mendapatkan reward dari Ibu dan akan mendapatkan hadiah langsung ketika pertemuan selanjutnya. Oke? Pertanyaannya sangat mudah. Jelaskan pengertian pendapatan dan sebutkan contoh pendapatan. Seperti itu. Oke, baik, langsung saja. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini, dan penjelasan media pembelajaran dari Ibu cukup sampai di sini. Ibu akan memberikan tugas lagi khusus untuk kalian per individu ya. Dan ini wajib dikumpulkan secara keseluruhan. Tugasnya itu sebutkan 40 pakar atau ahli
akuntansi. Sebelumnya kan kalau di dalam bidang ilmu ekonomi kan ada ya para ahli seperti Adam Smith, John Mayer Keynes dan lainnya. Nah, kalau di sini Ibu akan menugaskan untuk kalian sebutkan 40 pakar ahli dalam bidang akuntansi ya, seperti itu. Nah, ketika sudah Ibu memberikan tugas, bahwa diingat kembali ya, unsur-unsur dalam persamaan dasar akuntansi. Pada pertemuan kali ini, Ibu menyebutkan 3 terlebih dahulu ya, 3 dahulu saja. Yang pertama ada harta atau aktiva, yang kedua ada hutang atau kewajiban, dan yang ketiga ada modal atau ekuitas, seperti itu. Baik teman-teman, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini atau penyampaian materi pada hari ini, Ibu ingin menyampaikan sedikit pepatah yang dimana masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan bekal hari ini. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan bekal hari ini. Bekal ilmu, bekal pengalaman, bekal pengetahuan, dan semua bekal yang bermanfaat pada diri kalian. Itu adalah mereka yang selalu ingat akan masa depan yang mereka rancang hari ini. Begitu teman-teman, dan selalu ingat bahwa tetaplah menuntut ilmu walau sampai ke negeri Cina, dan tetaplah mencari ilmu, menuntut ilmu walau sampai di yang lahat. Cukup sekian dari Ibu, sampai jumpa di lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.